rutin ibadah PKLU. Oh begini aku punya ini ya. Kenapa hilang aku punya ini ya? Bisa lanjut atau apa? Tolong di-mute yang lain. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa sore hari ini dalam acara rutin kita ibadah PKLU. Namun pada sore hari ini dalam rangka ulang tahun PKLU Nazaret yang ke-24 yang sebetulnya jatuh tanggal 14, tapi hari rutinitas kita pada minggu kedua, jadi kita adakan kalian pada hari ini. Adapun tema kita pada ibadah sore hari ini yaitu bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah di dalam Tuhan, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dan pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Hilda Syahasale Matarai Besti. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita masuk, saya akan bacakan rangkaian acara kita pada sore hari ini. Setelah ini kita akan mendengarkan dahulu kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh ketua kita, Bapak Yans Rumayar. Kemudian nanti kita akan nyanyi bersama himne sampai masa tua yang akan dipimpin oleh Ibu Ratu Merisa. Kemudian nanti ada tarian pembuka yang akan dibawakan oleh adik Johanna de Freitas. Setelah itu kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin liturgos oleh Ibu Ifke. Kemudian nanti ada kesaksian pujian dari pengurus PKLU dan kemudian persembahan syukur. Selanjutnya akan kita mendengarkan warta Pelkat yang akan disampaikan oleh Boyati Talahatu. Baiklah, sebelumnya saya akan berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ketua kita, Bapak Yans Rumayar sebagai Ketua PKLU untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilakan. Halo, suaranya masuk? Ada. Masuk suaranya? Masuk. Masuk. Masuk, Yans, masuk. Masuk, oke. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sore hari ini kita kembali bersyukur karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita diperkenankan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah rutin bulanan yang kita sudah rancang sejak awal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwa ibadah kita pada hari ini adalah dalam rangka atau untuk mensyukuri akan pimpinan Tuhan bagi PKLU GPIB Jemaat Nazaret pada hari ulang tahunnya yang ke-24. Tepatnya pada tanggal 14 Juni. Namun 14 Juni kali ini jatuh pada hari Senin. Jadi kita ibadah rutin pada hari ini, kita jadikan ibadah ucapan syukur atas pimpinan Tuhan di hari ulang tahun PKLU GPIB Jemaat Nazaret. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 1967 PKLU Nazaret berdiri pada tanggal 14 Juni. Ketika itu kalau kita masih ingat, KMJ-nya adalah Ibu Pendeta Liz Alo. Nah, sebetulnya di jajaran GPIB belum ada kategorial PKLU, tetapi
ketika itu Nazaret memandang sudah perlu kategorial lansia, maka disepakati kita bentuk. Itulah kira-kira sejarah singkat dari keberadaan PKLU GPIB Nazaret. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu PKLU yang bisa mengambil bagian atau ikut beribadah pada hari ini, mensyukuri akan hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun PKLU GPIB Nazaret. Dan juga kami pengurus menyampaikan selamat kepada keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Itulah kira-kira awal daripada ibadah kita pada sore hari ini. Sebagaimana tema yang dipilih bahwa berdoalah, bersyukurlah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi kita harus berdoa, bersyukur, bersukacita di dalam segala hal. Kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Hilda yang berkesempatan untuk memimpin atau sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Kami PKLU Nazaret menyampaikan selamat kepada Ibu Hilda, khususnya kalau tidak keliru, Nyong Ganteng baru diwisuda beberapa saat yang lalu. Salam kami untuk seluruh keluarga Sihasale dalam rangka ucapan syukur atau berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Ibu Pendeta Hilda Sihasale. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kami melihat bahwa situasi sampai dan saat ini banyak orang berkata masih mengatakan bahwa itu belum menunjang. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang ada, kita tetap bersekutu, berdoa, bersyukur, dan bersukacita dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Kita nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita mau melaksanakan tugas-tugas panggilan dan pengutusan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, selamat mengikuti ibadah syukur dan salam sehat dari kami sekalian buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sekian sambutan kami, jangan terlalu panjang. Terima kasih, terima kasih. Himne. Dek, kita masuk himne, Dek. Himne PKLU. Sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia.
Yan, bisa putar nggak yuk? Kau keselamatanku dan kemuliaanku sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Nggak bisa ya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all this wonderful Saya diambil terus. day. Yohan, apakah bisa diputar itu lagu? Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini ada kendala. Kita akan menyanyikan lagu Sampai Masa Tua bersama-sama ya. Tanpa musik nggak apa-apa. Sampai masa tua, sampai sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day, wonderful day, wonderful day, He has Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kita hidup karena berkat dan pimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan, apakah daya kita? Dari hari ke hari, kita bisa menjalani hidup karena kasih Tuhan. Maka sepatutnya lah kita bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Dan melalui ibadah ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita bersama. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 4. Bait pertama sampai ketiga, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya. Hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rebana. Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu. Nyaringkan suaramu dan bersoraklah. Sebab Tuhan berfirman dan semua yang ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, maka kami PKLU GPIB Jemaat Nazaret Jakarta dapat memasuki usia yang ke-24 tahun. Sungguh ini merupakan berkat Tuhan yang sangat indah yang kami rasakan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kiranya ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar semua boleh berjalan dengan baik karena pimpinan-Mu. Amin. Mazmur puji-pujian berbalasan terambil dari Mazmur 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Ibu Nini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu
people say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Karena itu mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini kami terpelihara dari kasih-Mu. Inilah waktunya bagi kami untuk datang kepadamu, menyatakan syukur dalam ibadah, dan karena itu berkenan kiranya atas setiap pujian yang telah kami naikkan, bahkan doa yang kami persembahkan. Sehingga ketika kami mau mendengarkan sabdamu, kami boleh merasakan betapa Tuhan memberkati kami dan firman Tuhan menyapa kami. Lalu kami dapat memahami, mengertinya, dan kami melakukannya. Karena itu Tuhan kami mohon berfirmanlah kepada kami. Kami mau mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian saudara pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, serta bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lansia, lanjut usia, lansia. Kalau ditanya lansia, siapa itu lansia? Siapa itu lansia? Maka pertanyaannya atau jawabannya adalah siapa itu lansia? Apakah jawabannya lansia itu adalah orang yang sudah usia 60 tahun ke atas atau orang yang baru usia 60 tahun ke atas? Gimana Bapak Ibu Saudara? Lansia, apakah yang sudah atau yang baru usia 60 tahun ke atas? Kira-kira ada yang mau berikan pendapat? Sudah. 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 Ada lagi? Yang sudah. Yang sudah. Ada pendapat lain? Jadi yang sudah 60 tahun ke atas. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa ada seorang dokter dari Amerika, dia punya pendapat. Dia bilang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa merasa baru 70 tahun itu jauh lebih menyenangkan. Merasa baru 70 tahun itu jauh lebih berpengharapan dibandingkan merasa sudah
40 tahun. Ibu Bapak dan Saudara, perhatikan apa yang saya katakan. Tadi si dokter ini bilang, merasa baru 70 tahun lebih menyenangkan dibandingkan orang yang merasa sudah 40 tahun. Merasa baru 70 tahun, kata si dokter, lebih berpengharapan dibandingkan orang yang dikatakan dia merasa sudah 40 tahun. Nah, oleh karena itu kalau Ibu Bapak ditanya, sekarang umurnya berapa? Gitu loh. Kalau ditanya sekarang umurnya berapa, maka jangan malu-malu untuk kita menjawab dengan tegas. Jangan malu-malu untuk kita katakan bahwa sekarang saya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kenapa harus begitu? Saudara-saudara, jawabannya dibilang karena kalau kita menjawab dengan menyatakan, saya baru 63 tahun kok. Saya baru 78 tahun kok. Saya baru 80 tahun kok. Itu, saudara-saudara, jawaban kita yang bilang baru itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini punya pikiran yang positif dengan umur yang Tuhan anugerahkan. Baru kita punya pikiran positif dengan kehidupan yang Tuhan masih berikan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, memang kita tahu lansia itu fisiknya, ekonominya, psikologisnya, sosialnya sudah berbeda dengan waktu masa muda. Kita tahu itu. Fisik kita makin lemah, kita tahu. Tenaga kita itu makin berkurang, kita tahu. Daya ingat kita makin menurun, itu kita tahu. Secara ekonomi, memang kita sudah berkurang, tidak seperti muda dulu. Punya gaji yang besar, tapi sekarang pensiun. Memang tidak seperti dulu secara ekonomi. Secara psikologis pun, Ibu Bapak dan Saudara, kita lansia ini dibilang secara psikologis kita seringkali merasakan kesepian. Apalagi yang sudah kehilangan pasangan. Rasa kesepian itu ada. Dan secara psikologi, secara sosial dibilang bahwa kita ini sudah sangat bergantung atau sering kali bergantung pada orang lain, yaitu kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, biasanya membuat para lansia dibilang dalam tanda kutip sensi atau sensitif. Kalau sudah sensi, sudah sensitif, saudara-saudara, maka seringkali dalam kehidupan kita ini kehilangan rasa sukacitanya. Kita sudah mulai sensi, kita mulai sensitif, maka kehilangan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini semangat hidup. Kita merasa hampa hidup kita. Walaupun kita sangat berarti bagi anak cucu kita. Kita seringkali sensi, sehingga kalau kita sudah sensi, kita merasa terasing, padahal kita berada dalam keramaian, sukacitanya anak cucu kita. Bahkan seringkali kita merasa, oh mama sudah tua, papa sudah tua. Maka merasa sangat tidak dihargai lagi oleh orang-orang di sekitar kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita bersama memperhatikan pembacaan Alkitab tadi. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 tadi. Kita tahu saudara bahwa surat ini
ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus untuk pengikut Kristus. Dalam hal ini dikatakan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini bagaimana pada waktu si Paulus menulis surat? Dikatakan jemaat Tesalonika ini jemaat yang baru bertumbuh. Tetapi mereka itu ada dalam situasi yang sulit. Mereka baru bertumbuh, tetapi mereka ada dalam situasi tekanan-tekanan yang banyak. Lalu apa isi suratnya Paulus kepada jemaat Tesalonika ini? Dikatakan isi suratnya Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini adalah ajakan untuk mereka harus tetap hidup dengan bersukacita dalam tekanan. Paulus tulis surat untuk mereka, mereka harus tetap bersukacita sebagai umat Tuhan yang baru bertumbuh. Tetapi mereka ada di dalam situasi yang sulit. Paulus mengajak mereka untuk tetap berdoa dan mengucap syukur. Paulus katakan, saudara, harus demikian. Paulus bilang harus sukacita, harus berdoa, harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah menghendaki hal itu terjadi dan dilakukan oleh orang beriman. Lalu pertanyaannya, mungkinkah mereka sedang tertekan? Situasi sulit yang dihadapi oleh mereka, mungkinkah mereka berdoa? Mungkinkah mereka bisa bersukacita? Mungkinkah mereka bisa bersyukur? Jawabannya mungkin. Jawabannya iya. Bisakah? Iya, bisa. Kenapa bisa? Karena Roh Kudus ada dalam diri mereka. Dan sukacita itu datangnya dari karya Roh Kudus, bukan dari dunia. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu apa? Sehingga bisa dikatakan dia mendatangkan sukacita, dan sukacita itu bukan dari dunia. Saudara, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Hidup kita ini bersumber dari Allah. Hidup kita ini bergantung pada Allah. Oleh karena itu Paulus mengajak umat untuk selalu berkomunikasi dengan sumber hidup di dalam doa. Paulus menasihati agar mereka tetap taat pada kehendak Allah walaupun situasi yang tertekan yang dihadapi. Mereka hendaknya tetap bersukacita, berdoa dan bersyukur. Jangan gentar, Paulus bilang. Jangan takut pada segala situasi dan kondisi itu. Karena Tuhanlah yang akan memelihara dan memberikan damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku ada seorang filosof, dia berkata bahwa emosi negatif dari seseorang itu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi emosi yang negatif itu ditentukan oleh pikirannya. Keadaan negatif kalau kita tidak memaknainya secara negatif, maka tidak akan berarti apa-apa. Emosi kita ini baru terganggu, si filosof ini katakan. Ketika ada keadaan buruk di sekitar kita, lalu kita memaknainya secara negatif juga. Tapi dia bilang, kalau dalam keadaan buruk kita masih bisa berpikir sisi positifnya, maka emosi kita tidak akan terganggu. Oleh karena itu, si filosof ini bilang, untuk menjaga kebahagiaan, untuk menjaga sukacita hidup, maka kita harus menjaga pikiran kita.
Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus mau bilang lewat pembacaan Alkitab ini, sukacita, doa, dan syukur itu bisa dilakukan dan terjadi. Sukacita, doa, dan bersyukur itu bisa dialami apabila umat hidup di dalam Tuhan. Sukacita, doa, dan bersyukur itu bisa dialami dan bisa juga dilakukan apabila umat hidup dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena yang hidup dengan Tuhan, karena yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Karena mereka yang hidup di dalam Tuhan dan dengan Tuhan tidak akan lupa mengucap syukur dengan hidup yang dianugerahkannya. Dan orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, selalu ada sukacita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pesan apa untuk lansia Nazaret lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada kita sore hari ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mau dibilang begini, COVID-19 ini makin membuat lansia ada dalam keterbatasan. COVID-19 ini makin membuat lansia dibatasi ruang geraknya. Kenapa? Kenapa dibatasi ruang geraknya? Sudah dikatakan karena lansia dianggap sangat rentan terkena virus. Namun, walaupun demikian kondisinya, bukan berarti membuat para lansia berhenti untuk berperan. Tetapi perannya lebih banyak. Perannya tetap dilakukan. Dan perannya itu kita alihkan ke rumah. Di mana di rumah itu kita bersama-sama dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, kita membangun kebersamaan dalam keceriaan dan sukacita. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan firman Tuhan ini mau bilang yang pertama bahwa masalah boleh-boleh saja ada dalam kenyataan hidup lansia. Kecemasan boleh-boleh saja, saudara-saudara, mampir dalam kehidupan para lansia. Tapi tidak boleh lama-lama. Tetapi tidak boleh dia menguasai pikiran kita. Sehingga kita menjadi stres. Jadi ingat itu, masalah boleh aja ada. Ya kan? Masalah boleh saja ada, kecemasan boleh saja mampir. Sebentar saja ya, jangan lama-lama karena nanti akan mengganggu pikiran kita. Lalu kita menjadi stres. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dipesankan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua mau dikatakan, saudara, bahwa perayaan hari ulang tahun PKLU Nazaret yang ke-24 ini mau kita maknai sebagai satu momen yang di dalamnya kita mau tetap semangat. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan dalam doa setiap hari. Dan dalam persekutuan kita bersama-sama. Dan hal yang ketiga, Ibu, Bapak, dan Saudara, biarlah ketiga hal yang mendasar dalam kehidupan Kristiani, yaitu berdoa, bersukacita, dan bersyukur ini, kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah berdoa, bersyukur, dan bersukacita sebagai prinsip kehidupan Kristiani ini, saudara-saudara, itu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan dan kemenangan dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah terkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Ya, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ucapan syukur dipersembahkan kepadamu ya Allah yang baik, sebab bukan saja di saat kami kuat, sehat, Engkau pelihara, tetapi di saat kami lemah dan sakit, bahkan di saat masa tua sekalipun, Tuhan tetap menyertai kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena siapakah kami sehingga Engkau pelihara? Siapakah kami sehingga Engkau menjaga? Siapakah kami sehingga Engkau melindungi kami? Kami sungguh bersukacita ketika kami ada di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri. Dan karena itu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sumber hidup. Kami datang kepadamu lewat doa. Sore hari ini Tuhan, bersama dengan PKLU Nazaret, kami mengucap syukur. Karena kami boleh masuk di dalam usia-usia lansia. Kami baru masuk usia lansia. Karena itu biarlah kiranya tetap semangat, tetap bersukacita dan melihat masa depan, tetap dalam pertolongan dan penyertaan. Ajar kami untuk memahami betapa Tuhan baik dan ada di sekitar anak-anak, menantu dan cucu yang juga Tuhan anugerahkan untuk kami dalam hidup mengasihi dan tetap menghormati kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus PKLU Nazaret. Kami yakin Tuhan, walaupun secara fisik kami ada dalam keterbatasan, tetapi dalam iman kami makin dikuatkan. Dan karena itu Tuhan memakai setiap pengurus untuk menghantar semua kami makin kuat dalam iman dan membawa kami dalam sukacita
dengan persekutuan-persekutuan dan pelayanan yang dilakukan dan dipersiapkan untuk kami bersama di dalamnya menghadiri dan menikmati. Kami pun mengucap syukur untuk segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih tambah-tambahkan untuk kami. Biarlah kiranya semua itu kami syukuri, lalu kami hidup tetap bersukacita. Bapa, kami pun berdoa untuk semua anggota lansia. Biarlah kiranya dalam keberadaan kami masing-masing, kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap mengakui Engkau segala-galanya. Dan lewat kehidupan kami yang diberkati, kami terus berserah ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang teristimewa, anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami menjadi pendoa untuk mereka. Kami boleh menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kami untuk mereka. Karena itu kami serahkan semua kehidupan daripada lansia ke dalam tangan. Demikian juga dengan kekasih kami yang sakit, ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Weli, kami pun berdoa untuk Bapak Rega, kami pun berdoa untuk Ibu Mariam Purayo. Demikian juga Bapak Pratasik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Tapi Engkau ada bersama, Engkau menjamah dan mengurapi bagian tubuhnya yang sakit. Mereka boleh dikuatkan dalam pengharapan dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan dan kesembuhan. Dan mereka boleh dikuatkan serta dimenangkan. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sisi mereka. Suami, istri, anak, bahkan cucu mereka diberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka pun boleh menolong kekasih-kekasih ini dalam sakitnya dan dalam proses untuk kesembuhannya. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit yang tidak sempat kami sebut namanya, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan mengkampi mereka dan menjamah mereka. Terima kasih untuk hari ulang tahun yang boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami. Baik hari ulang tahun kelahiran dan perkawinannya. Biarlah dengan pertambahan usia makin berhikmat dan bijaksana. Lalu makin dekat dengan Tuhan dalam doa, ucap syukur, dan juga sukacita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami pun berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kiranya dengan pertambahan usia lansia Nazaret, maka lansia Nazaret boleh menjadi pendoa-pendoa bagi seluruh warga jemaat dan para pelayan. Dan mereka pun boleh menjadi pendoa-pendoa dalam keluarga yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua anak cucu kami, menantu kami, biarlah dengan seluruh kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan, mereka pun boleh melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Mereka pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka, bahkan pendidikan sekolah, kuliah, dan juga pertumbuhan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelayanan yang boleh Engkau percayakan, baik bagi paduan suara, juga pada setiap mereka sebagai liturgos dan juga yang turut serta dalam ibadah ini, dalam tanggung jawabnya masing-masing, bahkan juga semua kami yang tertunduk dan berdoa pada saat ini. Berkenan Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kita masuk dalam ungkapan syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Tine Rumayar. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 82, ayat baitnya yang pertama dan bait yang ketiga sebelum memberi, bait keempat sesudah memberi. kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang waktu. Untuk itu, terimalah syukur kami yang adalah sebagian berkat yang berasal daripadamu juga, agar dapat berguna bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Udah. Warta PKLU tanggal 12 Juni 2021. Anggota PKLU yang berulang tahun bulan Juni 2021. Bapak Daniel Adam, tanggal 2 Juni Sektor 6. Ibu Jane Manurung, 2 Juni Sektor 8. Bapak Roy Kalalo, 6 Juni Sektor 4. Ibu Tres Dima, 7 Juni Sektor 6. Ibu Lence Waas, 7 Juni Sektor 7. Bapak Panama Huta Barat, tanggal 10 Juni Sektor 4. Ibu Lince Sirait, tanggal 21 Juni Sektor 9. Ibu Tioma Simatupang, tanggal 21 Juni Sektor 5. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara PKLU setiap hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6.30 menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran Ibu Bapak anggota paduan suara. Pengurus PKLU mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hilda Sihasale, Bapak Pendeta Henry Yakob selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret, tim multimedia, pemusik. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah mengutus kita untuk kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bersukacitalah, senantiasa tetaplah berdoa, Mari kita bersama-sama arahkan hati pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya benar adanya
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ulang kasih, Bu tahun, Pendeta. Tuhan berkati. Terima Makasih, kasih Bu pendeta. Pendeta. Iya, sama-sama. Pendeta.